くね。お父さんみたいな。Minato! Hai, gue Panji dan selamat datang di channel Movie Free. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Kali ini gue akan bahas alur film yang tayang pada tahun 2023. Dengan judul Monster atau dalam bahasa Jepangnya adalah Kaibutsu, film ini mendapatkan skor rating 7,9 di IMDb. Ya, kali ini kita akan bahas film dari Jepang. Film ini cukup terkenal karena masih sering jadi bahan perdebatan di mana-mana. Dan jujur saja, film ini memang agak memusingkan karena di film ini nantinya alur cerita akan terbagi menjadi 3 sudut pandang dan dari beberapa scene nantinya akan terulang. Sebelum masuk alur filmnya, gue ingatkan buat kalian yang ingin request atau mau rekomendasikan film bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan ingat, di konten ini gue bakalan ngasih full spoiler. Kalau sudah siap, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. Film dimulai dengan sebuah tragedi kebakaran di sebuah gedung tempat yang biasanya dipakai om-om untuk mencari hiburan. Dari kejauhan, seorang ibu yang bernama Saori dan anaknya yang bernama Minato sedang asik menonton aksi para pemadam kebakaran yang berusaha menjinakkan api. Selagi menonton, secara tiba-tiba Minato mempertanyakan suatu hal aneh ke ibunya, yaitu jika otak manusia dimasukkan ke dalam kepala babi, apakah itu tetap babi atau manusia? Karena tak mengerti maksud anaknya, Saori pun menanyakan asal pertanyaan tersebut. Dan ternyata Minato mengatakan kalau dia mendapatkan hal tersebut dari gurunya yang bernama Hori. 豚の脳を移植した人間は人間。変だね。人間じゃないよ。さ。 Agar bisa merawat anaknya dengan baik, Saori pun harus bekerja keras di sebuah toko laundry karena sang suami sudah lockout dari dunia. Suatu ketika salah satu pelanggannya mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah gosip kalau seorang guru yang bernama Hori sering pergi ke tempat wanita-wanita penghibur yang mana tempat tersebut adalah gedung yang kebakaran malam tadi. Hiro? Beberapa hari kemudian terjadi beberapa hal aneh kepada anaknya. Secara tiba-tiba dia menemukan banyak potongan rambut Minato yang dipotong secara sengaja. Hari berikutnya, Minato pulang hanya dengan sepatu sekolah yang hanya ada sebelah. Lalu botol minum yang biasanya digunakan Minato malah berisikan batu dan tanah. Dikan. Lalu di hari berikutnya, Minato tak pulang hingga larut malam. Saori pun mulai khawatir dan mencoba untuk menghubungi beberapa temannya. Dan dia mendapatkan info kalau Minato terakhir kali terlihat pergi ke sebuah terowongan kereta yang sudah terbengkalai. Setelah Saori menemukan sepeda Minato, dia pun mencoba mencari anaknya tersebut ke dalam terowongan. Dan tak disangka, dia benar-benar menemukannya sedang sendirian di sana. Di perjalanan pulang, Minato tak menjelaskan apapun yang dilakukannya di sana. Dan dia hanya mengatakan kalau di masa depan kemungkinan Minato tak bisa menjadi seperti ayahnya. Tapi Saori menjelaskan bahwa dia akan berjuang keras sampai nantinya Minato menikah dan memiliki keluarganya sendiri. Dan tak lama kemudian, Minato! ya entah kenapa Minato malah lompat keluar sehingga mobil mereka menabrak pembatas jalan. Saori pun membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dan dari hasil pemeriksaan, Minato dinyatakan sehat-sehat saja. Saat mereka di jalan pulang, Saori pun mulai mempertanyakan tentang kelakuannya yang aneh. Dan ternyata Minato mengatakan kalau semua yang terjadi padanya dikarenakan sang guru yang bernama Hori menyebutnya dengan otak babi. Minato! Hori sensei. Tak terima dengan perlakuan guru Hori, Saori pun mengadukan hal tersebut kepada pihak sekolah. Anehnya, saat Saori mengadukan semuanya kepada Capsek, sang Capsek malah seolah-olah terlihat tidak peduli dengan semua pengaduannya. Saat guru-guru lain datang, sang Capsek malah pergi meninggalkannya begitu saja. Saori pun menjadi bingung, tapi guru-guru lain menjelaskan kalau Capsek mereka sedang dilanda musibah karena cucunya Capsek tersebut meninggal karena kecelakaan.
Hari berikutnya Saori datang lagi ke sekolahan untuk melakukan pertemuan kedua. Dan ternyata kali ini dia dipertemukan dengan guru Hori. Setelah berbicara panjang lebar, guru Hori dan guru-guru lain pun hanya meminta maaf atas semua kesalahpahaman yang terjadi. Tapi menurut Saori ini bukanlah kesalahpahaman, melainkan tanggung jawab sekolah yang menyikapi adanya pembulian yang dilakukan oleh seorang guru. 殴ったんですか？殴ってないんですか？今後適切な指導をしてまいりたいと考えています。申し訳ございませんでした。 Di keesokan harinya saat Saori pergi ke sebuah supermarket, dia tak sengaja melihat kelakuan aneh ibu kepala sekolah, yaitu dengan sengaja mencegal anak-anak yang sedang berlarian sehingga salah seorang anak terjatuh, dan kepala sekolah tersebut malah tersenyum. Sekali lagi Saori datang ke sekolah untuk melakukan pertemuan ketiga, dan kali ini pihak sekolah masih bersikeras kalau ini hanyalah kesalahpahaman, sehingga terjadi sebuah perdebatan yang membuat masalahnya semakin berbelit-belit. 申し訳ございません。そうじゃないよ。 Tak berselang lama Saori keluar dari ruangan dan menemui Pak Hori secara langsung. Pak Hori pun hanya bisa meminta maaf lagi, sedangkan Saori menyuruh pihak sekolah untuk segera memecatnya. Pak Hori yang tak terima pun langsung mengatakan kalau sebenarnya Minato lah anak yang suka membuli anak lain yang bernama Yori. 麦野湊君は星川よりって子をいじめてるんですよ。頭に豚の脳が入ってるのはあんたの方でしょ。 Saat Saori teringat dengan perkataan Pak Hori, dia pun mencoba mencari kebenaran dari ceritanya, yaitu dengan menemui langsung anak yang bernama Yori. Saat masuk ke rumah Yori, Saori malah menemukan 11 sepatu milik Minato, yang ternyata sepatu tersebut memang dipinjamkan anaknya entah karena alasan apa. Setelah berbicara sebentar dengan Yori, dia mengatakan kalau Minato tak pernah membulinya. Justru sebaliknya, Pak Guru Hori lah yang melakukan pembulian. Pernyataan dari Yori tersebut pun digunakan Saori untuk menghadap kepada pihak sekolah. 麦野くんにいじめられたことないです。いつも麦野くんを叩いたりしてます。なんだよそれ。逃げないでください。校長先生。 Dan pada akhirnya di pertemuan terakhir ini, pihak sekolah pun terpaksa mengeluarkan Pak Hori secara resmi di hadapan para orang tua murid lainnya. Bahkan kasus tersebut masuk diberitakan di koran. 麦野湊君に暴力を振るいました。 Keesokan harinya Saori malah mendapatkan kabar kalau anaknya telah jatuh dari tangga. Saori pun langsung pergi ke sekolah dan murid lain mengatakan kalau Pak Hori datang lagi untuk mengajar Minato. 湊。トイレに行ってたようです。 Saat malam hari secara tiba-tiba timbulnya hujan lebat. Dalam sebuah siaran mengatakan ada kemungkinan cuaca akan berubah menjadi badai. Saat akan tidur, Minato malah membicarakan hal aneh kepada ibunya, yaitu saat nanti dia telah meninggoy akankah terlahir kembali. Karena tak ingin ambil pusing, Saori pun hanya menyuruhnya untuk lekas tidur. Namun saat keesokan paginya, saat Saori bangun, dia malah mendapati anaknya yang telah menghilang. Kali ini keseluruhan cerita akan kembali ke awal tapi mengambil sudut pandang dari sang guru yaitu Pak Hori. Saat tragedi kebakaran terjadi, Pak Hori dan pacarnya sedang dalam perjalanan pulang. Tak sengaja Pak Hori malah bertemu dengan beberapa murid yang sedang merekam kebakaran. Karena melihat Pak Hori pergi bersama pacarnya yang memiliki penampilan nyentrik, anak-anak tersebut pun mengira kalau Pak Hori sering pergi ke tempat para wanita penghibur. Dari sinilah gosip miring tentang Pak Hori mulai tersebar. Pak Hori ini sebenarnya tipikal pengajar yang sabar dan selalu membantu para murid yang kesulitan. Namun semua berubah ketika keesokan harinya. Saat Pak Hori ingin masuk ke kelas, dia melihat Minato mengamuk dengan membanting semua tas teman-temannya. Saat akan menghentikan amukan Minato, secara tak sengaja Pak Hori mengenai wajah Minato dengan sikunya. どうした？なんで？だったらみんなに謝るか。はい。 ごめんなさい。 Lalu keesokan harinya, ibu Minato datang untuk mengadu pertama kalinya.
Tapi Pak Hori justru ditahan dan disuruh menunggu di ruangan lain. Pak Hori pun berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tapi guru-guru lain mengatakan kalau alasan tersebut hanya akan membuat citra sekolahan menjadi buruk. Agar menjaga nama baik sekolah, Pak Hori hanya disuruh untuk meminta maaf. Sedangkan kepala sekolah malah sibuk menyeting mejanya dengan menaruh foto dirinya bersama sang cucu yang sudah meninggoy. Agar nantinya saat Ibu Minato melihat ke arah mejanya, diharapkan Ibu Minato bisa merasa iba kepada sang kepsek. Saat malam hari, Pak Hori justru mendapatkan gosip aneh tentang kepsek yang ternyata sang kepseklah pelaku yang menabrak sang cucu hingga meninggoy. Tapi karena tak ingin nama dan jabatannya memburuk, semua kesalahan tersebut dilimpahkan kepada sang suami. Keesokan harinya, Pak Hori merasa aneh dengan salah satu muridnya, yaitu Yori. Ketika Yori mendapatkan perlakuan bully dari teman-temannya, dia selalu terlihat santai dan tak merasa sedih sedikit pun. Karena itulah Pak Hori ingin mencoba berkonsultasi dengan orang tua Yori tentang keadaan anaknya di sekolah. Akan tetapi ayah Yori justru mengatakan hal aneh, di mana dia mengatakan kalau anaknya sendiri adalah seorang monster dengan otak babi. Di hari pertemuan terakhir Pak Hori dengan Saori, diadakan sebuah survei di kelasnya tentang perlakuan Pak Hori selagi mengajar. Dan anehnya semua murid kompak menjawab pernah mendapatkan perlakuan kasar. Karena merasa tak pernah melakukan hal itu semua, Pak Hori pun berusaha untuk mengklarifikasikan semuanya. Tapi Ibu Kepsek mengatakan ini dilakukan untuk menjaga nama baik sekolah. Selain kehilangan pekerjaan, pandangan negatif di kalangan tetangganya pun membuat pacar Pak Hori memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Pak Hori yang semakin terpuruk pun memutuskan untuk kembali ke sekolah dan berusaha menemui Minato agar bisa memulihkan nama baiknya. Entah kenapa saat Pak Hori menemui Minato, tiba-tiba dia berusaha menghindar. Tapi Pak Hori pun tak berhenti begitu saja dan terus mengejarnya. Saat Pak Hori menjelaskan, dia berharap Minato bisa merubah keadaannya. Tapi perbuatannya tersebut malah memperburuk keadaan karena Minato yang berusaha kabur secara tak sengaja jatuh dari tangga. Para murid yang melihat pun beranggapan kalau Pak Hori lah yang sengaja mendorongnya. Hari berikutnya saat hujan badai terjadi, Pak Hori pun bermaksud mendatangi rumah Minato untuk meminta maaf secara langsung. Tapi saat di pintu depan, dia malah bertemu dengan Saori dan mengatakan kalau Minato secara tiba-tiba menghilang dari rumah. Bersama dengan Pak Hori, mereka pun mencoba mencari Minato. Dan Saori mengajaknya ke tempat bekas terowongan di mana tempat tersebut adalah tempat pertama yang terpikir olehnya. Tapi sayangnya jalan menuju lokasi tersebut terjadi sebuah longsor besar sehingga mereka disuruh untuk menjauh. Merasa yakin Minato ada di dalam terowongan, Saori pun nekat menerobos masuk ke dalam. Dan ternyata dia mendapati sebuah gerbong kereta bekas yang sudah tertutup tanah akibat longsor. Setelah mencari kesana kemari, Saori dan Pak Hori hanya berhasil menemukan jas hujan milik Minato. Lalu scene beralih lagi. Di sekolah, Yori sering mendapatkan bully dari teman-temannya, sedangkan Minato hanya bisa memperhatikan kejadian tersebut. Saat mereka berdua mendapatkan tugas untuk mengembalikan barang ke gudang, untuk sesaat mereka bicara tentang berbagai hal. Sambil menyentuh rambut Minato, Yori mengatakan kalau dia memiliki penyakit yang disebut dengan otak babi. Dan inilah alasan kenapa Minato memotong rambutnya, karena dia berpikir kalau penyakit Yori bisa menular kepadanya. Keesokan harinya Minato disuruh teman-temannya untuk ikut membuli Yori. Tapi karena dia tak niat untuk membuli, Minato pun hanya mengacuhkannya.
Saat Yori datang, dia dibantu oleh anak-anak cewek. Yori pun mulai dikata-katai sebagai anak perempuan. Karena mendengar hal tersebut, Minato yang tak tahan atas pembulian Yori mulai mengamuk dan membanting semua tas teman-temannya. Sepulang sekolah, Minato melihat Yori yang pulang tanpa sepatu. Karena hal tersebut, Minato pun meminjamkan sebelah sepatunya untuk dipakai. Dan dari sinilah mereka berdua mulai dekat. Di hari berikutnya, Yori mengajak Minato untuk pergi ke sebuah tempat rahasianya, yaitu sebuah gerbong tua yang ada di dekat hutan. Ketika di sekolah, Minato dan Yori mendapati sebuah mayat kucing. Yori pun berpikir kalau dibiarkan saja kucing tersebut tak akan bisa bereinkarnasi. Karena kasihan, mereka pun membawa kucing tersebut ke tempat rahasia mereka agar bisa dikremasi. Tapi Minato merasa kalau api yang mereka buat akan menimbulkan kebakaran hutan. Dengan cepat, dia pun memadamkannya dengan mengisi botol minumnya dari air got. Entah kenapa, secara tiba-tiba Minato mengatakan kalau pelaku kebakaran gedung disebabkan oleh Yori. Dan tak disangka Yori mengakuinya. Ternyata alasan Yori membakar tempat tersebut karena ayahnya yang sering ke sana untuk mabuk-mabukan dan bermain dengan para wanita. Hampir setiap hari Minato dan Yori bermain bersama. Lalu ada momen di mana Minato tak sengaja membuat Yori terluka. Sambil Minato mengobatinya, Yori pun menceritakan kalau nantinya dia akan pindah ke tempat neneknya. Mendengar hal tersebut, entah kenapa Minato tiba-tiba marah. Dan perasaan marahnya tersebut bukan ditunjukkan karena akan kehilangan seorang teman, tapi lebih ke arah perasaan yang romantis. Ya taulah kemana kalian arahnya. Karena kejadian tersebut, pikiran Minato pun menjadi tak jelas dan dia merasa kalau ada yang salah dalam dirinya. Tapi di sekolah, saat dia melihat Yori yang dibully, Minato malah membantunya sehingga dia pun ikut menjadi korban bulian dan diejek-ejek sebagai pasangan. Karena kejadian inilah Pak Hori menyalahartikan kalau Minato telah melakukan pembulian terhadap Yori. Minato pun berniat untuk meminta maaf kepada Yori dengan menunggunya di gerbong tempat biasa mereka bermain. Tapi hingga malam hari, Yori pun tak datang ke tempat tersebut sampai pada akhirnya sang ibu menemukannya. Dalam perjalanan pulang, Minato pun merasa yakin kalau otaknya sudah terinfeksi dengan penyakit otak babi. Karena itulah dia meminta maaf pada ibunya karena dia merasa tak bisa menjadi seperti ayahnya dengan perasaannya yang sekarang yang tidak normal. Untuk melampiaskan kebingungan tersebut, Minato pun dengan sengaja berbohong kepada ibunya dan mulai menyalahkan gurunya sendiri, yaitu Pak Hori. Dari kebohongan Minato tersebutlah terjadi rangkaian kejadian yang menyebabkan Pak Hori harus dipecat. Karena Minato sendiri tak tahu harus menyalahkan siapa atas perasaannya yang tidak normal. Dalam kebingungannya, Minato pun mencoba untuk mendatangi rumah Yori. Tapi saat mereka bertemu, sang ayah mengatakan kalau Yori sudah sembuh dan sekarang dia sudah memiliki pikiran yang normal. Dalam beberapa hari, Yori mulai tak terlihat di sekolah. Karena khawatir, Minato pun kabur di pagi hari untuk menemui Yori.
Secara diam-diam, Minato menyusup ke dalam rumahnya dan tak disangka dia menemukan Yori yang tidur di dalam bak kamar mandi dengan bekas memar-memar di sekujur tubuhnya. Di tengah hujan badai yang terjadi, Minato mengajak Yori untuk pergi ke tempat rahasia mereka. Dan di sini mereka hanya menyaksikan badai dari dalam gerbong. Tak berselang lama mereka masuk ke dalam sebuah saluran air dan anehnya saat mereka keluar dari sana mereka melihat kalau gerbong yang mereka gunakan sudah dalam keadaan tertutup tanah. Dan cuaca juga mendadak berubah menjadi cerah. 生まれ変わったのかな。そういうのはないと思うんだ。 Film pun berakhir. Setelah menonton film ini, gue jadi kepikiran dan bingung sendiri. Dan setelah film tamat, gue cuma bisa bilang, udah gitu aja. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa maksudnya? Ya, gue rasa film ini memang sengaja dibuat seperti ini, sehingga para penonton sendirilah yang menentukan kemana arah tujuannya, dan ending dari film ini bisa kalian tentukan sendiri. Kalau gue sendiri sih yakin kalau sebenarnya mereka berdua sudah meninggoy di dalam gerbong kereta. Dengan memperlihatkan mereka yang bisa berlarian kemanapun, menggambarkan jelas kalau mereka telah bebas dan jadi apapun yang mereka mau. Ya mungkin itu aja dulu untuk skor pribadi. Gue kasih film ini skor 7 dari 10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.